Aku tertarik dengan Islam itu waktu aku kerja di Jakarta. Jadi semua dari keluarga besar, dari papiku itu kan semua Katolik. Dari mami itu Muslim semua. Saya kerja di Jakarta. Saya tinggal di rumah tante. Tante itu Muslim. Dia Muslim itu berarti tuh sholat lah, dan anaknya tuh belajar Iqra lah. Saya bilang enak ya kalau gini ya. Tante, aku boleh nggak sih belajar Iqra? Aku pingin papimu katanya gitu. Nggak apa-apa lah, tanggung jawab aku sendiri. Tunggu dulu dong, itu umur berapa? Kok berani bilang tanggung jawab aku sendiri? Itu lulus SMA aku. Oh, lulus SMA. Lulus SMA di tempatnya tante. Jadi aku lulus SMA itu tahun 96 kan. Aku 96 itu kerja di Siratu dulu. Lulus dari Siratu, dia kok temanku banyak kan Islam. Ya kan Islam, aku bilang kalau sholat aku ikut. Pas istirahat aku ikut sholat. Apa ikut nganter dia sholat. Sebelum aku lihat gerakan sholatnya, terus takut gitu loh. Tapi hanya bisa ada rasa takut karena papiku itu aktivis gereja banget. Gereja banget. Terus aku tidak takut mbak, karena perempuan sendiri kan mbak. Mamiku padahal dulu Islam, mamiku Muslim. Seperti itu, nggak ada omongan dengan mami, saya nggak pernah ngomong. Aku tuh pendiam banget ya. Satu, takut dengan papiku. Kedua, apa ya, nggak diterima gitu. Nanti aku jadi Islam, gimana Islam gitu. Enggak lah, cuma ngeliat teman-teman aja. Setelah 3 tahun selesai di Siratu, saya bilang ke mami, kerja di Jakarta ya nih. Ini sana atau kerja boleh. Alhamdulillah almarhum mama itu boleh. Terus setelah itu saya tinggal sama tante, adiknya mami yang nomor 3. Ada mami yang nomor Islam berarti ya? Iya, nomor mami ya. Iya, nomor 3. Nomor 3 sering ikut apa ya namanya? Apa itu namanya? Kalau malam-malam itu apa namanya? Kajian. Tapi saya tuh kan orangnya cuek. Ya udah tak dengerin. Lama asik tuh gak dengerin. Di rumah mak tante itu? Enggak, kalau nggak di rumah tante, di pondok gede. Oh, berarti ngikutin? Ikut pasti ikut. Setiap malam Jumat tuh saya ikut pasti. Nemenin tante? Sama keluarga tante, sama oma tante, sama anaknya. Ya cuma dengerin. Terus nanti kalau pas itikaf saya ikut. Saya ikut itikaf ikut. Malah nggak tahu artinya ya? Nggak tahu. Pokoknya ikut aja gitu ya? Saya ikut aja lah. Tapi terus jadi nyaman. Karena sering doa malamnya. Kalau aku tuh keset. Doa tuh apalagi aku Katolik. Kesel banget lah. Doa malam tuh keset. Males banget. Tapi ini tuh aku kok bisa rajin gitu loh. Ikut. Kadang ditawarin, enggak ikut. Aku tante ikut. Nggak dipaksa padahal ya? Aku ikut tante yang. Iki apa toh? Yang suka melu baik. Terus mamanya mendalami itu yang asik ya, kalau tiap malam berdoa di tempat yang gelap, sendirian di kamar, kayak ada interaksi aku sama Tuhan gitu. Kalau di kantor tuh beda, aku tuh gak mau berdoa loh, hanya di gereja kan. Kalau kita gereja seminggu sekali. Ya udah cuek aja aku, ya udah ke gereja. Disuruh ke gereja sana, itu disuruh sama tante kalau setiap minggu disuruh. Padahal di Jakarta ya? Disuruh ke gereja sana, soalnya sering ditelepon mami kan, sama suruh gereja. Tapi nggak ada rasa nyaman. Terus kebanyakan teman Clara, kebanyakan Muslim. Cuma tarik aja sih, gimana sih Muslim, gimana sih doa kalau sholat. Saya malah lihat, tapi takut, masih ada rasa takut karena ada beliau kan, masih ada beliau itu masih kuat gitu. Katanya kan aku masih takut ya, aku masih menghormati beliau gitu. Masih menghormati papi ya. Terus mau ngomong ke mami juga bagaimana, sebenarnya mami nggak kuat, orangnya dulu mami kan tokoh Islam ya, papi karena Katolik. Terus enggak lah, saat tinggal dulu, takut tuh masih takut mbak. Takut. Terus lama-lama setelah habis dia pulang dari Jepang, saya tuh ada rasa kok pengen pindah Islam ya. Saya pernah ikut itu mbak, sholat itu sama om yang di Semarang. Sampai om yang di Semarang saya bilang gini, anakmu tuh pengen
masuk Islam, tapi papi cuma sunat nggak usah. Cuma gue mas apa dikasih apa tuh kalau di Katolik itu yang di air itu kasih air suci itu ya. Merasa dikeikuin katanya papa gitu. Tapi tentu tuh nggak tertarik lagi untuk ke gereja. Sampai Natalan tuh aku nggak ke gereja. Pokoknya aku bisa masuk Islam, tapi apa ya, masih takut dengan papi. Tapi masih ada mami juga ya? Masih ada mami waktu itu. Tapi setelah saya nikah dengan suami yang alhamdulillah udah Islam. Mungkin memang jalan dari Allah ya. Begitu. Tapi nikah kita itu gereja. Oh iya? Nikah gereja. Berarti kawin campur. Iya. Gereja. Setelah saya nikah, saya dilepas. Terserah kamu, kalau kamu sudah punya suami, saya dilepas. Saya masuk Islam, bisa ada dulu di Ungaran. Namanya ustaznya lupa saya. Terus anak saya baru umur 9, nggak gila itu. Terus setelah masuk Islam, benar-benar ujiannya, Masya Allah, dahsyat banget. Apa tuh? Itu berarti balik ke Semarang ya? Kan udah nikah kan, suami kan orang Ungaran. Sebenarnya orang Jakarta, tapi pindah di Ungaran. Tapi benar-benar nggak, setelah masuk Islam itu cobaanku benar-benar. Aku punya anak pertama itu, suami itu selingkuh. Sakit, aku kan masih muda mbak, umur 25, masih muda. Anakku masih sebulan mbak. Rasanya tuh sakit mbak. Rasanya tuh setiap hari nangis. Terus aku bilang ke mertua, kalau memang suami Mas Andri ini bukan jodoh saya lagi, udah saya tinggal di sana, kejar lagi. Anak gimana? Sama tak bawa. Saya bilang anak tak bawa. Kalau kamu memang masih sayang sama saya, masih cinta sama saya, sayang sama anak-anakmu, pikirkan dulu. Kamu harus lepas cewek itu, saya bilang. Tapi enggak, Jakarta sampai 3 tahun. Baru setelah 3 tahun dia ke Jakarta. Disuruh. Tapi mau saya cerai, tapi dia nggak mau. Dia bilang aku masih cinta sama kamu. Udah gini, aku tak pulang ke Semarang aja. Saya pulang, alhamdulillah bisa balik jadi satu. Alhamdulillah. Tapi itu mbak, apa ya, bertubi-tubi benar-benar cobaan masih aja datang. Suami nggak kerja berhenti lagi. Kerja di pabriknya digusur, jadi jalan tol. Tapi tetap alhamdulillah, Allah sih emang sayang sama aku sih ya. Rezeki memang nggak ada, memang dia diatur. Walaupun sedikit tuh mbak, syukurin mbak. Alhamdulillah anak-anakku, terus anak kedua, adiknya Dila itu lahir. Saya di Semarang tapi saya sama ikut papi. Setelah itu saya pindah lagi ke Ungaran. Saya bawa ke Ungaran. Dikontrakkan sama mertua. Karena itu ada sedikit dengan kakak mertua. Nggak suka dengan suaminya. Suami saya juga orangnya kakak. Sudah aku pindah aja. Aku Ungaran ke tempatnya mami. Ya udah, saya namanya istri masih ikut suami. Setelah itu kontrakin sama mertua, alhamdulillah tenang hidup di sana, nyaman. Walaupun makan hanya pakai kecap, hanya telur aja, alhamdulillah nyaman, enak aja gitu, bisa nerima gitu ya. Alhamdulillah anak-anakku mbak, ya Allah, ujian walaupun segini banyaknya, tapi anakku tuh dua itu bisa nerima. Sekolah di desa, namanya Ungaran di desa. Iya, desa. Bismillah anakku tuh nerima apa adanya. Setelah saya nikah itu 9 tahun, ujian masih terus kan, alhamdulillah kerja suamiku. Setelah 9 tahun pernikahan, suamiku meninggal. 2011 dia semua belum. Itu pas lagi cinta-cintanya pasti ya. Aku aku tuh masih kelas 5 SD. Yang nomor satu Mbak Dila itu ya. Mbak Dila itu masih kelas 5 SD. Kelas 5 apa naik kelas 5 gitu loh. Saya lupa, saya enggak. Anak saya nomor 2 baru ulang tahun. Setelah ulang tahun 4 tahun itu tidak ada apa ya, sakit. Cuman pernah ngeluh.
giginya sakit, pusing, memang punya darah tinggi Mbak. Terus itu meninggal juga saya yang rawat sampai nggak ada, sampai di rumah sakit. Berarti sempat sakit juga. Sakit karena jatuh tuh kan, jatuh mungkin kena jatuh di bawah, kena kembali darahnya pecah sampai nggak ada. Saya ikut papi lagi, balik lagi ke Semarang. Dengan 2 anak tadi itu ya. Itu juga sama aku nggak kerja, tapi aku harus tetap kekeh harus kerja karena aku punya anak. Aku kerja jadi ngojek Kak. Ngojek Mbak. Alhamdulillah rezeki ada aja. Walaupun sedikit ya Mbak, sedikit tetap tak syukurin, alhamdulillah. Terus berjalannya waktu, saya kenal lagi cowok nih, kenalin 5 tahun. Saya bilang aku belum siap untuk nikah. Iya sudah aku ulang tahun ini, bilang tak kenalin, ini kakak kelasku. Terus ya udah, dia kerja di perusahaan kontraktor, namanya Mas Eko. Saya nikah tahun 2015 sama Mas Eko. Berarti tadi yang suami pertama meninggal 2011, 2015 ketemu jodoh lagi. Alhamdulillah gitu ya. Bapak sayangnya Allah sama saya. Saya setelah itu saya punya anak tahun 2016 ya, punya anak. Namanya Putri. Senang banget, tapi ya itu ditinggal kan, namanya juga kerja kontraktor di Surabaya, pulang 2 bulan sekali. Tapi bahagia, tapi ya itu, tapi namanya keluarga ya, pasti ada cobaannya, entah itu bertengkar. dia tuh suami saya yang kedua ini, dia tuh udah anak 4. Suami saya ini udah anak 4. Saya tuh belum terbiasa dengan anak-anaknya, ada kecemburuan, ya ribut lah, pisah sebulan. Saya dimarahin sama Mbak. Suami saya juga dimarahin, pulang maunya apa. Kalau memang sudah tidak cocok, apa sih nggak cocoknya di mana? Ini loh, kalau bawa anak masing-masing itu harus ada yang mengawal, terus satunya sayang. Apalagi kamu sudah punya anak 2, cewek-cewek. Apalagi dalam rumah juga cewek kan? Iya, benar-benar. Saya mikir juga ya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku egois? Alhamdulillah berjalannya waktu kita baik saja dengan anak-anak ini. Pergi kemana-mana bareng, sama Mbak. Ya saya sempat terus tugas di Lombok sampai saya ini di bandara sana di Lombok. Saya sempat sebulan di sana sama anak saya yang kecil. Nggak ada ya masih seneng aja Mbak, seneng. Nggak ada rasa dia itu ada sakit, nggak ada mengeluh apa-apa. Setelah puasa yang dulu tahun 2022 ya, 2022 itu, dia pas puasa itu dia mendekati mau ulang tahun. Itu ya sudah saya ucapkan ulang tahun. Sudah ada besok nanti kalau puasa mau lebaran kita pergi jalan-jalan. Itu saya nggak tahu Mbak, itu apa ya, itu mungkin rencana Allah ya, mungkin kita senang-senang aja. Ya udah udah senang nanti kalau kita lebaran kita bareng-bareng. Tapi rencana Allah gitu. Iya. 4 hari kemudian dia dipanggil Allah setelah habis ulang tahun tanggal 9. Ya tanggal 4 hari ya. Allah, sama sih dibilang kayak gini ya. Dia suami terus kaget terus. Tapi tetap saya berpositif thinking dengan Allah. Berprasangka baik lah ya. Oh ini kan bukan suamiku, ini titipan. Tidak harus selamanya dengan saya. Ya sudahlah, saya ikhlas. Anak saya juga begitu, ikhlaskan, gak apa-apa. Kita gak punya papa, gak apa-apa. Kan ada mama. Jadi dalam hati saya, kenapa sih Allah 2 kali saya punya suami, 2 kali, sekali juga suami saya dipanggil lagi. Jadi saya sholat. Ya udahlah, belum terima sebenarnya karena
masih ada rasa cinta. Iya, iyalah, pastilah. Kok seperti ini, aku masih butuh dia gitu. Dengan anak masih kecil, Anda Putri itu. Iya, Putri itu jadi umur berapa? Dari TK. Masih TK Putri, masih 5 tahun. Masih ngerasa papanya. Saya juga nggak nyangka secepat itu, Mbak. Setelah itu, alhamdulillah saya diajak. Waktu itu masih ada suami kalau nggak salah. Masih almarhum itu Mbak Titin ajak saya. Nggak salah ada apa gitu, ada acara muslim gitu. Saya diajak di hotel, kalau nggak salah di Pandanaran waktu itu masih ingat. Nah setelah suami nggak ada, saya dikenalan dengan SMI. Saya masuk sekolah di SMI. Di situ saya bilang, ya Allah, betapa besar kamu sayang sama aku. Aku ditinggal sama suamiku, tapi ada teman-teman banyak gitu. Seneng saya. Waktu itu nggak ada, saya sholat 5 waktu belum ada, masih bolong-bolong. Misalnya saya ikut SMI ini, ketemu ustazah, mendengar pengajian, aku harus bisa merubah diriku, jadi lebih baik lagi, bisa mencontoh anak-anakku. Anak-anakku ini perempuan. 3 perempuan ya? Perempuan. Gitu, saya bilang, ya Allah, bimbing aku supaya aku menjadi yang baik, supaya aku bisa sholat 5 waktu bagaimana. Sholat tahajud sholat tahajud diberi, alhamdulillah. Setelah itu tidak lama 5 waktu sunnah saya jalankan semua. Masya Allah. Puasa, alhamdulillah. Tapi memang banyak godaan, Mbak. Banyak godaan, banyak sekali. Kenapa sih kamu harus pakai jilbab? Itu dari keluarga apa dari? Maksudnya dari papi. Cepet aja ya, kamu udah nggak punya suami. Apa? Iya aku sekarang. Yang menerima apa adanya saya. Kalau memang dia mau terima ya sudah. Sama saya nyopot enggak? Tempat saya, tempat tergoda. Setelah itu ada selentingan. Kamu tuh mau berubah kan? Sholat tahajud. Ya Allah, kok aku seperti ini ya? Tidak ada suami kok limbung. Tapi kan ada kamu, ada engkau ya Allah, aku bimbing aku. Alhamdulillah aku dibimbing. Aku jadi bersemangat. Alhamdulillah bisa menutup auratku. Walaupun belum begitu, kalau hanya untuk kajian, saya di rumah biasa saja. Alhamdulillah Bapak sudah aku semua bisa menerima. Alhamdulillah. Papi pun juga yang paling penting kan papi ya. Kalau papi itu adalah aktivis gereja. Nah iya, tapi beliau masih mau menerima itu legowo gitu ya. Iya. Betapa sayangnya sama papi gitu, Mbak. Cinta sayang papi itu ternyata sama itu legonya dia menerima saya juga anaknya Islam Muslim sendiri. Dari berapa? 5 bersaudara, saya nomor 3. 4 cowok semua, saya cek sendiri. Saya Muslim sendiri. Berarti kayak aku ya. Aku juga kan, aku cewek sendiri. Aku 4 bersaudara. Aku bungsu, perempuan sendiri. Kakakku 3 ya Katolik semua. Tapi malah jenengan tinggal sama papi, tapi papi mengizinkan ya? Iya, karena kan dari suami sudah Muslim kali ya. Ya alhamdulillah Mbak. Walaupun kali-kaliku hidupku terus kayak seperti itu, nggak harus tinggal suami. Masih aku nggak kerja, aku juga bingung nggak kerja. Anak-anak gimana? Tetap Muslim juga? Muslim juga, alhamdulillah Mbak, anak Muslim semua. Alhamdulillah. Saya bilang ke anak-anak saya, teguhkan iman kamu nak, karena mama hanya mama sekarang yang punya. Kalau umpamanya mama nanti seandainya kalau memang dikasih jodoh lagi, saya mama nggak tahu. Tapi kalau dikasih umur pendek, saya memang nggak tahu umur mama. Mama udah umur 40 tahun, tapi nggak tahu umur mama kapan lagi akan ketemu Allah. Bimbing adik-adikmu, karena kamu anak nomor 1, kamu punya di mama. Sayangi adik-adikmu, bimbing adik-adikmu, jangan sampai melepas Islam sampai kamu mati. Masya Allah. Mama bisa seperti ini karena mama kuat. Kalau ada Allah, selalu bertambah itu selalu Allah. Kalau ada Allah, mama bisa jadi muslim yang seperti ini. Kita muslim jadi semua perempuan muslimah karena Allah.
mama kalau nggak begini mama nggak bisa jadi muslimah kan. Masih belum akan jadi Katolik lagi. Tapi alhamdulillah mama jadi kekuatan, punya kekuatan aku harus sampai mati pun aku tetap Islam. Nah, kamu harus Islam. Jangan sampai keluar dari Islam. Sholat, walaupun mama tidak memaksa kamu harus sholat 5 waktu. Tapi tetap imanmu tetap kuat. Tolong. Tadi pun nanti kalau umpamanya hidup kita nggak akan numpang terus sama yangkung kan, dan kita akan bisa hidup sendiri, insya Allah. Kita punya rumah sendiri, kita bisa punya keluarga sendiri, masak sendiri. Doain mama, biar mama tuh kuat, jadi seorang ibu, seorang ayah, rumah tangga. Mama nggak kerja, nggak apa-apa mah, yang penting mama kuat. Aku tahu mama tuh kuat, bisa berdiri aku sama adik-adik. Anak-anak jadi penguatnya ya. Alhamdulillah anak perempuanku tuh hebat banget. Tinggal papahnya dua-dua jadi perempuan yang hebat. Mereka itu buat aku apa ya, semangat hidup buat saya. Kalau saya itu alhamdulillah keluargaku semuanya itu welcome dengan walaupun kadang kan namanya keluarga ada sedikit bagaimana tapi tetap saya walaupun beda keyakinan tapi mereka masih tetap merengkuh ya, tetap memeluk ya, tetap mengayomi, tidak membiarkan adiknya yang sedarah sekandung walaupun beda akidah merasa kesusahan gitu loh. Jadi alhamdulillah seperti itu ya. Punya kakak 2, adik 2 ya, yang semuanya notabene laki-laki, tapi selalu support Mbak Sari ya, bersama anak-anak ya. Masya Allah. Ada keinginan apa nih Mbak? Ya keinginannya ya buat aja jadi orang yang sukses, anak-anak soleha, selalu berjalan di jalan yang istiqomah. Amin gitu. Amin. Jangan pernah meninggalkan Islam. Nggak nyesel kan jadi Islam? Alhamdulillah. Walaupun banyak godaannya? Enggak. Walaupun banyak ujiannya? Enggak. Walaupun ditinggal sama separuh jiwa? Tidak. Nggak nyesel ya? Enggak. Walaupun papi masih Nasrani, bahkan aktivis gereja, bahkan kakak dan adik juga masih Nasrani, nggak tergeming kan? Bahkan kemarin tadi juga sempat dengar ada lepas aja dong jilbabmu, kan lagi ngetren nih sekarang ini gitu kan, ada sesuatu lepas jilbab gitu ya. Tapi ya itu tadi jilbab itu kan bukan sekedar gaya-gayaan ya, tapi memang jilbab kan memang diatur ya, bahwa kita seorang muslimah wajib menjulurkan jilbabmu menutupi aurat itu kan tadi ya. Nah jadi Masya Allah kisahnya Mbak Sari yang sedikit banget ini sangat mengena bagi saya, dan ternyata nggak saya sendiri yang merasakan ujian itu, tapi ternyata hampir semua mu'alaf yang hijrah yang mendapat hidayah itu ada aja ujiannya, dan hidayah maupun hidayah itu milik Allah. Mbak Sari sendiri mendapatkan hidayah dari Allah itu ternyata dari kecil ya, dari ada rasa keinginan tahu, kemudian alhamdulillah ketika bersama tante yang muslim dan tertarik, ternyata semakin cinta dengan Allah, dan ternyata istiqomah hingga sekarang. Mohon doanya untuk Mbak Sari bersama anak-anak, ketiga putrinya, ketiga bidadari yang sangat cantik-cantik. Doakan mereka supaya tetap istiqomah dalam Islam, dikuatkan walaupun saat ini belum ada pengganti bapaknya anak-anak ya. Semoga dikuatkan keimanannya, tetap satu dalam Islam, dan yakin pada Allah bahwa segala sesuatu itu Allah yang berkehendak. Berprasangka baik pada Allah, dan rezeki juga akan diatur sama Allah untuk Mbak Sari bersama anak-anak ya. Amin. Amin ya Allah.